Kita Fauzi kan? Iya, ini Kak Cika kan? Ini kita kok kembar apa ya? Kita Cika dan Ciki. Mas! Halo, Ini Mas. ada anaknya Mas Ikang Fauzi, Cikita Saya Fauzi. kenal kok. Selamat sore, Mas Saya Dedi. kenal kok. Dedi. Oh, kenal sama Cikinya atau sama bapaknya? Sama kalau ini kan seangkatan, kalau bapaknya kan tua banget, saya nggak kenal sama Oh, dia. kakak pengen dibilang tua. Kalau saya kenalnya sama dia. Oh, Oh, dia gitu ya? seangkatan banget Saya emang. duduk dulu ya, kalau kalian masih mau ngobrol silakan. Bareng mau ngapa? Ngobrol bareng. Ayo Kak Ciki. Oke. Bareng. Oh, bareng. Cikita Fauzi. Alhamdulillah baik. Nggak, soalnya saya agak malas gitu ngobrol sama Ciki Fauzi. Kenapa malas, Mas? Dia mengingatkan saya pada tokoh Upin Ipin. Oh Itu iya. mirip ya, mirip. Bukan banyak yang nggak tahu, jadi Ciki ini, apa kamu adalah? Iya dulu aku pernah kerja jadi salah satu animatornya di sana. Jadi Upin Ipin itu animatornya salah satunya adalah Ciki ya? Iya, waktu aku hidup di Malaysia Nah, pada jadi saat dia di itu. Malaysia tuh bikin karakter Upin Ipin tuh, ya, salah satunya orang Indonesia gitu. Kenapa Mas kok Upin Ipin merasa tersinggung sama-sama botak? Dia ikut-ikutan saya. Ah, iya, bener. Banyak yang nggak tahu Upin Ipin itu harusnya diputar di Indonesia. Mestinya? Jadi, iya, Upin Ipin itu adalah sebuah film kartun yang film 3D yang sebenarnya ditawarkan di TV-TV Indonesia pada saat itu, cuman Kan ditayangin di Indonesia. ya tapi nggak ditolak kan? Nggak, maksudnya dulu harusnya Indonesia itu awalnya. Apanya? Tapi yang Film bikin Upin Ipin. orang Malaysia emang. Iya, tapi tawarin ke Indonesia awalnya, tapi nggak bisa ditolak. Tapi akhirnya ditayangin juga kan di akhirnya Indonesia. ditayangkan setelah meledak di sana. Jadi kalau udah Di TV meledak Malaysia. baru kita ambil sisanya. Tapi nggak apa-apa lah, ya udah. Jadi kamu sekarang nyanyi ya? Iya, aku baru bikin album perdana aku, judulnya Dimulai Dari Mimpi. Dan itu emang semuanya, maksudnya aku bikin tanpa label gitu. Tanpa label tuh maksudnya? Jadi maksudnya self release, jadi dananya cari sendiri, semuanya cari sendiri, terus dibikin sendiri sampai desainnya gitu aku gambar sendiri. Oh iya, karena kamu animator kan, Iya. jadi gambar desain. Katanya Kenapa? ada albumnya di situ ya? Ada nggak Mas? Oh, ada nih. Di belakang situ. Iya, iya. Ini. Wow, iya itu dia. Jadi itu illustrated album Mas Dedi. Jadi setiap Illustrated lagu album. itu aku gambar. Jadi kalau dibuka depannya itu ada buklet. Bukan. Bukannya gimana? Bukan Mas. Nah, oke. Jadi setiap lagu, karena di sini kan proses kreatif orang beda-beda. Kayak background aku suka banget gambar. Jadi tiap aku dapet nada gitu, aku gambar, terus baru aku olah menjadi lirik dan jadi lagu. Tuh, gambarnya tuh. Itu lagu yang tadi aku bawain sama gitarisku, Bulan di Telinga. Terus ada Menggapai Bintang, itu buat anak-anak Indonesia. Terus ada lagu-lagu lainnya juga. Kayak komik ya? Iya. Tuh. Jadi kalau tiap mau bikin satu lagu digambar dulu Itu gitu. refleks gitu. Kalau kita emang suka gambar-gambar kayak refleks aja gitu Kak. Terus inspirasinya dari mana tiba-tiba atau suasana hati lagi pengen gampai bulan terus gambar bulan? Oke, jadi biasanya tuh kalau aku bikin lagu atau aku lagi pengen gambar itu tergantung mood yang terjadi di sekeliling aku. Kayak misalnya ada lagu Menggapai Bintang. Kayak terakhir aku kesini, aku kan dengan teman-teman kelas inspirasi Iya, Indonesia yang Mengajar. jadi guru kan? Iya, yang kakak katanya mau ikut juga. Iya, tapi peres ya si Cika tuh ya. Katanya mau ikut tapi nggak ikut. Kamu bilang mau ikut? Aku kan waktu itu ikut, bilang, Kakak kan waktu itu ada dindakannya Iya, juga. ada Dinda juga. Gitu. Terus entar aku ikut ya, tapi nggak ikut-ikut. Oh. Ntar next aku ajakin Kak Cika lagi. Iya, iya. Nah kayak gitu terus aku bikin lagu judulnya Menggapai Bintang gitu. Terinspirasi dari semangat teman-teman sekelilingku yang sangat amat peduli pendidikan untuk anak-anak Indonesia. Terus lagu-lagu lainnya juga kurang lebih terinspirasi dari hal-hal yang terjadi di sekeliling aku. Semua ciptaan sendiri. Iya,
ada satu lagu Terbias di Udara itu aku bikin sama produser aku Mas Iga Mas Hardi namanya. Oh gitu, papa nggak ikut bantu? Enggak. Gitu tahu kan? Ada yang kena Mas Ikang Fauzi? Ya kan? Buat si papa preman gitu kan? Enggak ini. Tapi ada satu cerita ya pada saat proses rekaman lagu yang judul Menggapai Bintang waktu itu ayah tuh nyamperin ke studio karena nyuruh pulang, katanya anak perempuan malam-malam belum pulang. Jam Terus, berapa itu? itu malam karena kalau rekaman kan sampai malam kan. Karena take-nya juga setiap alat musik player per player gitu. Terus pas ayah ngeliat lagi rekaman, ayah nyamperin terus sama produser aku Mas Iga disuruh coba Om Ikang coba jadi backing vokal. Akhirnya ayah ngisi jadi backing vokal di lagu Menggapai Bintang. Terus akhirnya kata ayah, "Oh, iya kamu lagi rekaman. Ya udah rekaman yang benar ya, Nak. Yang penting anak perempuan pulang malam itu sebenarnya nggak baik, tapi kamu harus jaga diri." Terus ayah pergi bentar, balik lagi bawa martabak terus pulang. Di sini ada yang ngerasa hostnya dicuekin nggak? Oh iya. Oh iya, ayo. Oh iya. Apa cuma perasaan saya doang sebenarnya? Nggak, saya nanya aja sih gitu. Saya dari datang awal nggak ngomong loh saya. Luar biasa loh. Nggak apa-apa sih, silakan aja. Iya, jangan Silakan terus. Soalnya kan enak kalau ngobrol sama Cikita, Fauji sama Cika Jessica. Kamu biasanya nanya diam, saya suruh nanya diam. Sekarang kamu nanya ngomong nggak berhenti kamu nanya. Ini namanya mirip mungkin. Iya, biasanya aku diem loh. Iya. Nih, ya udah ngobrol-ngobrol. Enggak, saya udah bingung mau nanya apa, pertanyaannya habis aja sama dia semua juga. Iya. Jadi Mas Nedi. ayahnya akhirnya menyetujui pulang malam asal ada hasilnya. Iya, tapi nggak menyetujui juga sih karena tiap aku pulang malam ayah tuh nungguin di rumah. Tapi bawa martabak. Iya, pada saat itu karena buat rekaman dan ayah tahu emang aku segitu pengennya punya album gitu. Oh, Jadinya ya, intinya kalau ayah ad- support cinta kasih banget. Ya, intinya kalau ada hasilnya dan kalau benar pulang Iya. malam asal benar nggak apa-apa asal Iya. benar ya kan. Ya. Oke, ini ada kata-kata bagus banget nih. Saya mau baca ini dari tadi. Ini di belakangnya, di belakang. Jadi Anda bisa beli albumnya hanya untuk baca ini doang. Dengerin juga Mas lagunya. Dengerin juga. Iya. Ya dengerin, tapi kalau mau baca ini doang ya nggak apa-apa, beli kan nggak apa-apa. Tulisannya adalah she turned her can't into cans and her dreams into plans. Ya. Itu bagus banget nih. Nggak ada yang ngerti ya. Kan. Bahasa Inggris itu. Aduh, oke, baik, saya artikan. She turned her can't into cans. Dia merubah kata tidak menjadi bisa, ya, Iya. gitu ya. And her dreams into plans, dan mimpi menjadi rencana. Karena Jadi, mimpi kalau nggak jadi rencana ya akan menjadi mimpi di awang-awang betul, aja. a dream still be a dream if you don't do anything for the dreams. Mimpi ya mimpi aja, nggak akan berubah. Kalau cuma mimpi doang mah nggak ada gunanya ya. Yes, of course, I agree. Oh, iya. Yes, very well. Anda tiba-tiba bisa bahasa Inggris ya? Little I can. Oke. Kayaknya bahasa Korea, Kak. Aku bisa denger 10.000 bahasa. Dengar doang tapi dia nggak ngerti. Mas ini Iya. dari mana kata-katanya? Itu kata-kata aku lupa sih, itu kayak quote-quote yang umum banget, tapi aku ngerasa related banget sama quote itu karena banyak banget yang aku tidak bisa lakukan ya. Aku kayak manusia normal yang punya banyak keterbatasan, ketidakbisaan, tapi aku akan berjuang buat berusaha jadi bisa gitu, atau enggak cari jalan supaya mimpi aku bisa ke-achieve gitu dengan cara breakdown jadi plan-plan kecil yang bisa kita realisasikan. Seperti aku mau bikin album, itu nggak langsung jadi album, nggak langsung ada uangnya sehingga bisa bikin album, nggak langsung ketemu player yang mau bantu ngisi, nggak langsung ketemu produser yang mau gitu. Jadi emang semua itu dimulai dengan kita mengambil langkah kecil. Ini album aku bikinnya lumayan lama, 2 tahunan lebih, tapi pada saat ini jadi aku seneng banget. Ini 2 tahun bikin ini? Iya. Oh ya? Karena ini aku bikin di selang-selang kesibukan aku lainnya. Pada saat itu aku masih bikin animasi, nge-mural dan lain-lain. Terus kenapa nyanyinya lagu pop, kan bapaknya rocker? Iya, karena walaupun aku anak rocker, aku ingin menyajikan Anak rocker. warna sendiri, warna musik sendiri yang ingin aku sajikan gitu. Karena juga aku kalau nyanyi rock nggak bisa, Mas, seret. Oh seret. Terus papa setuju kamu nyanyi lagu pop itu? Setuju aja. Setuju ya? Setuju aja. Terus Rp5.000 dari Iya. setiap penjualannya akan disisihkan untuk
membantu Rumah Harapan. Iya, Rumah Harapan. Jadi Rumah Harapan itu dibikin sama teman baik aku namanya Mbak Sili Valencia Mikranda. Waktu itu aku pernah awalnya aku kenal dengan Rumah Harapan, aku nge-mural pohon harapan namanya di Rumah Harapan yang di Tebet. Jadi Rumah Harapan itu adalah rumah singgah untuk anak-anak sakit kanker dan sakit terminal lainnya yang berasal dari keluarga tidak mampu, yang misalnya dapat dana terus berobat ke kota besar, tapi mereka mungkin tidak ada dana lebih lagi buat bayar rumah singgah, karena kalau di rumah sakit kan mesti bayar berapa ratus ribu lagi buat rumah singgahnya dan lain-lain. Jadi Mbak Sili dan teman-teman Rumah Harapan itu membuat rumah singgah, dan ini baru dibuat di Bandung, dan aku membantu dari hasil penjualan album aku juga. Jadi salah satu tujuannya mungkin kalau kita lihat 5.000 nggak seberapa ya, tapi ini tujuan aku juga menyebarkan awareness. Siapa tahu ada banyak di luar sana orang-orang yang rindu berbuat baik, pengen menolong, jadi bisa langsung di Google dan dicari info sendiri tentang Rumah Harapan dan tempat-tempat lainnya yang bisa kita bantu, lalu tanpa membeli album ini pun bisa ikut menyumbang dan Belinya membantu. di mana ini belinya? Ini aku kerjasama dengan distributor The Majors, jadi bisa dibeli di themajors.com atau toko-toko CD juga ada. Toko-toko CD insya Allah juga ada. Oh, oke. Kan toko CD sekarang udah banyak yang tutup. Iya, makanya itu. Jadi mungkin kalau mau beli bisa di iTunes, terus bisa di themajors.com. Oh, tapi download di iTunes juga bisa ya? Bisa, Download di Spotify iTunes juga ada. bisa. Oke. Terus kamu nggak takut nih album kamu nggak laku gitu kan? Kalau CD Sebenarnya udah... ketakutan selalu ada, tapi kalau kita terus diem karena ketakutan, kita nggak akan maju-maju sih. Aku udah siap gagal karena aku menjalani kehidupan juga sering banget gagal. Jadi kalau nggak laku nggak apa-apa, at least I did something. That's very interesting. Iya. Dan tujuan aku ya, mungkin makin lama udah makin berumur, jadi aku pengen setiap aku bikin karya itu yang bisa ada manfaatnya buat banyak Berumur orang. tuh umur berapa sih? Ya adalah 20 sekian. Oh 20 sekian, masih muda. Maksudnya kayak makin kesini tuh aku makin pengen bikin karya yang bukan hanya untuk mencari keuntungan atau bukan hanya buat aku gitu. Jadi sebisa mungkin karya kita bisa bermanfaat buat orang-orang lainnya. Kayak ini aku tujukan juga buat ngebantu teman-teman di Rumah Harapan gitu, menyebarkan awareness hal-hal baik lainnya gitu. Dan next aku bikin karya juga aku ingin ditujukan untuk hal-hal yang bisa mensupport pendidikan. Oke baik, kita akan lanjut lagi satu ini kalau gitu. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.